Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, catatkan yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menghapuskan dosa dan aib kami. Jadikan majlis ini menguatkan iman kami kepadamu, ya Allah. Jadikan pertemuan ini meningkatkan kualitas amal kami, ya Karim. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Setahun kita tidak berjumpa. Rasanya terakhir ketemu tahun lalu ya. Kita dilewat beberapa. Sekarang kita nomor 256. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Laula ma yatinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairina id la masafata bainaka wa bainahum tatbiha rihlatuka wala qad ata bainaka wa bainahu hatta tamhuaha wuslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab mereka tidak ada cara antaramu dengan Allah untuk dijalani, ditempuh dengan kendaraan. Dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah, sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Sederhananya gini, kalau tidak ada nafsu, nggak rame. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita maha dekat. Yang membuat jauh dari Allah adalah kita kalah oleh nafsu. Jadi sederhananya begini aja lah, karena yang rumit-rumit mau suka pusing. Bu, kenapa hidup ini susah bahagia? Karena dua penyebabnya, kurang iman dan kurang amal soleh. Bahagia itu kan cuma dua penyebabnya, iman dan amal soleh. Ini sudah selalu dibahas An-Nahl 97. Jadi kalau ibu-ibu kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin kuat iman, akhlak makin mulia. Langsung itu jadi sendiri. Makin kuat iman, amal diterima. Ikhlas, syukur, sabar, ridho, tawakal. Semuanya ini ciri orang yang imannya makin kuat. Jelas? Orang yang imannya kuat dan sibuk beramal soleh namanya ahli takwa. Bagaimana kelihatannya orang yang iman kuat dan punya amal soleh? Kelihatannya disebut berakhlakul karimah. Jadi sekitar itu saja.
Nah, kenapa orang kurang baik akhlaknya? Karena kurang atau lemah imannya. Kenapa orang imannya lemah? Dua penyebabnya. Jadi kalau lihat orang yang berakhlak kurang baik, itu pasti imannya kurang kuat. Karena kalau imannya makin kuat, akhlak baik aja langsung itu mah, efeknya begitu. Jadi kan ada protes, kenapa nih aparat titik-titik ya. Sekarang banyak bermasalah, mungkin pendidikan keimanan di pelatihannya kurang kuat. Kalau orang yakin ke Allah, Allah Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi, susah maksiatnya. Benar? Kalau yakin ke Allah bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya, takut berbuat jelek. Kalau yakin ke Allah bahwa rezeki itu Allah yang jamin, gak mungkin korupsi. Orang berzina, korupsi, orang berbuat maksiat, termasuk ibu-ibu yang ngobrol melulu, itu pasti kurang iman. Karena orang yang imannya kuat, malas ngobrol tuh Bu. Mau ngapain banyak omong? Tiap omong berpotensi jadi masalah, ada ujub, ada ria, ada nyakitin orang, ada gibah, ada fitnah, ada dilebih-lebihkan, masalah ngobrol tuh. Pokoknya kalau ingin tahu kualitas iman seseorang, cukup lihat perkataannya. Orang yang kuat iman tuh cirinya dua kalau bicara, falyakul khairon au liyasmut, berkata baik atau diam. Yang suka celetak-celetuk pasti kurang iman. Beneran. Yang segala diceritakan, segala dikomentari, segala dikeluhkan, ngomong terus. Dan makin banyak bicara, makin tidak bahagia hidupnya. Kata siapa nggak bahagia? Saya bahagia. Berarti nggak bahagia. Karena dia menuntut orang mengakui dia bahagia. Orang bahagia asli sih nggak peduli orang menuntut tahu atau tidak kita bahagia, ya kan? Kayaknya nggak setuju gini. Ya udah nggak apa-apa. Teruskan. Nah, penyebabnya apa? Dua. Satu, lemah paham agamanya. Jadi kalau orang lemah pemahaman agama, gak akan kuat iman. Karena iman itu pupuknya ilmu. Kurang ilmu, kurang iman. Tapi itu ada orang tahu agama, kok kelakuannya jelek. Berarti dia tahu, belum paham. Tahu sabar? Tahu sabar? Tahu sabar? Paham sabar? So, yang nyebut paham bisa langsung gini kan? Apa bedanya tahu dengan paham? Tahu itu nggak sengaja aja bisa tahu, Bu. Asal ada yang ngasih tahu jadi tahu. Tapi paham itu harus dengan belajar sungguh-sungguh. Tahu sabar? Tahu. Paham sabar? Nggak tahu. Nggak paham, belajar. Sabar itu apa keutamaannya, sabar dalam apa saja, bagaimana ciri orang tidak sabar, bagaimana ciri orang sabar, bagaimana latihan menjadi sabar, pahalanya apa, keuntungannya apa, kerugian tidak sabar. Makin lengkap, makin dekat dengan bisa sabar. Tahu, paham, bisa istiqomah. Tahu, paham, bisa istiqomah. Nah, ini yang bahagia di sini. Jadi tahu sabar itu masih jauh kepada bisa sabar. Karena harus paham dulu. Ya Bu?
Kenapa ada ibu-ibu yang rajin pengajian, tapi yang berubah hanya seragamnya? Jawabannya apa, Bu? Cerdas. Jadi ada yang senang ke pengajian, senang datang kayak gini. Ayo ngaji bosen di rumah nih. Ada. Di rumah banyak kerjaan, mendingan pengajian. Ada. Duh, saya punya kerudung baru dan tas baru, harus ke pengajian nih. Pengajian yuk. Ya, saya udah lama nggak lihat si Agim, pengen tahu sekarang gimana nasibnya. Ada ya. Macam-macam nih yang kesini tuh. Ada juga yang kesini memang ditugaskan oleh atasannya, intelin tuh si Agim, ada juga. Ada juga yang kesini, kenapa kesini? Ke pengajian, kan lucu katanya, ada itu ya, dia cari hiburan. Jadi macam-macam nih ke pengajian ini. Belum tentu semuanya ingin paham, kenapa ke pengajian? Saya ingin kenal Allah Tuhan saya. Saya ingin tahu bagaimana ngejalanin hidup supaya disukai Allah. Tidak semua orang ke pengajian kayak gitu. Apalagi pengajian yang biasanya ada grup tertentu, wah kalau masuk grup ini jadi keren pengajian tuh. Karena ini yang hidungnya mancung misalkan. Jadi supaya ke bawah mancung ke sana. Ada itu pengajian yang demi status, biasanya agak susah berubah. Walaupun ada pengajian. Kenapa? Karena mungkin fokusnya bukan paham. Makanya saya husnudon semua yang hadir ini daya ingatnya kuat ya. Kenapa ketawa? Kan kalau daya ingat kuat mas sekali dengar nempel. Kalau bagi saya ya harus dicatat untuk menguatkan ingatan tuh ya. Nggak boleh nyindir dosa. Begitulah hadirin sekalian. Satu, lemah paham agama. Apa akibat lemah paham agama? Tidak kenal Allah. Apa akibatnya kalau tidak kenal Allah? Dia akan menuhankan selain Allah. Jadi kalau orang tidak paham agama, nanti dia menuhankan nafsu, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, syahwat. Jadi Tuhannya itu karena dia tidak kenal Allah. Makanya jangan aneh lihat berita-berita itu ya. Udah kaya tetap korupsi dan kayak gitulah ya. Apalagi kalau tidak belajar agama, tidak tahu standar akhlak yang benar. Kan bahagia itu ada pada amal soleh, menderita itu ada pada amal salah. Nah kalau tidak belajar agama, kita tidak tahu mana nih yang benar-benar membuat kita bahagia asli dalam agama, ketahuan. Nih, mana kira-kira yang membuat bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Tuh kan pelan, berarti nggak yakin. Mana yang akan membuat hidup bahagia? Jadi pemarah atau bisa menahan amarah? Kepaksa jawabnya ya. Mana yang bisa membuat bahagia? Melampiaskan kedendaman atau memaafkan? Kalau tahu ilmu gitu, yang nggak tahu ilmu mah marah-marah aja, terus aja marah-marah. Yang tidak tahu ilmu dendam. Mana yang bisa bikin bahagia? Banyak tabungan, banyak sedekah. Oh, kan berat jawabnya. Banyak sedekah, tapi tabungannya lebih banyak.
Kalau udah tahu ilmu mah gampang, Bu. Coba mana yang bisa membuat bahagia? Berburuk sangka atau berbaik sangka? Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan faqrihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan ngorek-ngorek, menyelidiki, nyari-nyari aib orang lain. Dan jangan gibah, jangan ceritakan kejelekan orang. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Tuh, Bu. Kalau nggak tahu ilmunya mah buruk sangka. Dari mana, Pak? Kenapa pulang jam segini? Nah, sudah. Wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek aib. Coba, Bu. Ibu. Yang suka buka-buka HP suami. Kalau dibuka hati jadi tenang atau tambah galau? Tuh. Urusan jadi beres atau nambah? Nah, ngapain buka-buka HP suami? Pertama, makanya ibu, kalau nggak belajar agama, ngarang, buruk sangka, menyelidiki aja terus. Pengen tahu aja. Udah gitu, mana yang bisa bikin bahagia? Ngobrolin kejelekan orang, ngobrolin kebaikan orang. Lihat aja wajahnya. Boleh dimatikan? Bu, balik sedikit, Bu. Halo. Nah, Ibu boleh merekam. Mungkin Ibu nggak tahu lampunya nyala terus ya. Boleh dikasih tahu silau, Dek. Nggak apa-apa, tidak semua orang tua. Ya, kan anak kalau beliin HP buat orang tua diajarin ya. Nggak salah, Bu, tenang aja ya. Nggak bisa dimatiin, disedekahkan aja. Nah. Lanjut, lihat nih ya. Ini contoh sederhana. Sekarang kita ngomong kebaikan orang. Pak, itu tetangga itu satu keluarga orangnya baik-baik. Lihat nih wajah. Ramah, santun, dan senang sekali ngirim buah-buahan. Bahkan kalau nanya juga, kalau ada perlu apa-apa silakan. Jangan suka ragu-ragu, anggap saja apa yang ada di rumah kami miliknya sendiri. Itu kemarin pada waktu pulang dari umroh, oleh-olehnya tuh bukan cuma secangkir jam-jam, 1 galon. Dan kormanya juga 1 ember, Masya Allah. Lihat wajahnya, ikut enak. Mari sekarang kita ngobrolin kejelekan orang. Amit. Orang cakep aja ngomong kejelekan orang jadi jelek. Sudah, apalagi yang jelek, udah. Diubah oleh Allah, wajah jadi jelek, perkataan jadi hina, benar? Makanya kalau orang tidak belajar agama, dia tidak tahu standar hidup mulia, hidup bahagia. Banyak orang yang pamer ini, pamer itu. Enggak, dalam Islam bukan begitu, itu ciri orang kurang bahagia. Bu, kalau ibu tergantung merek itu enggak bahagia. Enggak
orang yang sibuk dengan harus punya merek ini, merek itu. Orang nggak pede dengan dirinya. Kalau orang percaya diri mah, kenapa harus ribut dengan merek? Apalagi kalau udah tahu modal asli, ya misalkan ini harga 25 juta merek itu. Barang dengan barang yang sama, itu kan nanti ada penelitiannya, jelas ya. Itu paling 2 jutaan, jadi beli merek. Tapi kita merasa gaya dengan merek, kurang pede kita. Halo? Bukan tidak boleh punya, ibu, merek nggak pede, itu namanya suudon. Udah nggak punya, buruk sangka lagi, diam. Yang punya ngebiarin, lo rezekinya itu, ya kan, tinggal doain. Yang kedua, penyebab orang bisa berakhlak tidak baik adalah lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Jadi yang membuat hidup ini ribet itu cuma dua, lemah paham agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Nafsu itu oleh Allah udah diciptakan ada pada diri kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau tidak ada nafsunya, garing hidup ini, ya kan? Lihat makanan gak nafsu, lihat suami gak nafsu. Nafsu itu bagian ada pada diri kita, kita juga nggak tahu ya. Kenapa ujuk-ujuk emosi? Kenapa ada cinta? Kenapa kalau lihat misalkan lihat pohon mahoni kok gak jatuh cinta, ya nggak rai-rai, tapi lihat lawan jenis rai-rai, itu memang diciptakan oleh Allah. Masalahnya di surat Yusuf ayat 53, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini kata Nabi Yusuf, dan aku wa ma ubari'un nafsi, aku tidak bisa membebaskan diriku. Maksudnya ini kerendahan hati beliau ya, bahwa saya gak sempurna, maksudnya saya tidak bisa melepaskan ada rasa itu. Dan karena sesungguhnya nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu', karena memang nafsu itu ngajaknya itu kepada keburukan, kejelekan, kejahatan. Jadi nafsu itu bawanya begitu. Illa, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ada nafsu yang membawa kebaikan, yaitu nafsu yang dirahmati Allah. Jadi bukan menghilangkan nafsu, tapi cik atuh jawab hadirin, tapi mengendalikan nafsu. Dikendalikan kayak naik mobil, dikendalikan jadi nggak nabrak, nggak ketabrak, nggak ke jurang. Nafsu itu bagian udah ada pada diri kita ya, tinggal kita kendalikan supaya ada di jalan yang Allah sukai. Syahwat, normal kita punya syahwat, pilihannya yang halal atau zina. Nafsu di antara syahwat itu ingin makan yang halal atau yang haram, kan gitu. Minuman banyak yang enak, Allah ciptakan khamr, mau yang mana? Daging banyak yang halal, Allah ciptakan babi. Begitulah ya. Coba duren halal atau haram? Tergantung duren siapa. Gini ya. Makanya menjawab tuh jangan tergesa-gesa, itu teh nafsu.
Duren halal dong, halal, halal. Kalau duren tetangga dimakan oleh ibu nggak halal. Zatnya halal, tapi caranya membuat jadi. Nah, coba. Sepertiga malam terakhir, Allah sukanya kita tidur atau tahajud? Nafsu sukanya kita tidur atau tahajud? Ibu sukanya yang mana? Oh, tahadur lagi yang. Siapa yang nyebut tijud? Sekarang tahajud, ya. Allah sukanya gini. Sebentar lagi Ramadan. Ibu mau milih taraweh di masjid yang bacaannya panjang atau yang bacaannya ringkes tapi indah? Indah mah bonusnya, ringkesnya kan. Allah sukanya kita gimana tuh sholat tuh? Yang panjang. Kita nggak apal, tinggal nebeng sama imam yang apal, pahalanya sama. Tetep dicari imam yang itu mah salah tuh, taraweh di masjid itu mah egois imamnya. Punya uang 20 ribuan 2 lembar. Satu masih bagus, mulus. Yang satu udah riksek. Kotak infak lewat, yang mana yang dimasukin? Yang riksek. Kita hanya sisa aja buat Allah tuh yang jelek-jelek. Apalagi yang udah robek, itu yang kita kasih. Halo? Jelas tidak nih? Buka HP, di sana bakal ketahuan. Yang nyenengin nafsu itu banyak dan sepertinya menarik semua. Tapi yang nyenengin Allah, nafsu nggak suka. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Gak kuat nah. Benar? Ngaku. Kenapa jadi pada melongo begini? Jadi Bu, Pak, kalau kita tidak ada semangat mujahadah untuk mengendalikan nafsu, habis hidup kita. Pertengkaran itu memang membela kebenaran? Tidak. Sebagian besar pertengkaran itu membela nafsu, ego dirinya. Betul? Di rumah-rumah tuh berbantah-bantahan tuh perkara cetek. Ujung bantal ngelipet. Ini harusnya nggak kayak gini Pak. Urusan ibu dong. Loh suami memang kerjanya apa? Loh ibu berantem. Ujung bantal. Berapa banyak kita korbankan kebahagiaan, kebersamaan, kenyamanan rumah, dinginnya AC, empuknya kasur, hanya perkara remeh yang jadi besar karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Benar atau benar? Pikir. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada program mujahadah, walaupun ilmu agamanya banyak, habis, namanya muflis, bangkrut. Siapa yang muflis? Dia yang banyak beramal, sholat, ngaji, saum, sedekah, umroh, baca Quran, tapi dia sering sekali celetuk-celetuknya nyakitin.
komentar-komentarnya melukai, jadi fitnah. Di akhirat, hitung tuh, kebaikannya diambil untuk membayar orang yang disakiti. Kalau pahalanya habis, maka dosa orang yang disakiti pakai bayarannya. Habis pahala, yang ada dosa, gagal jadi ahli sorga, padahal banyak berbuat baik, tapi keburukannya lebih banyak. Kenapa keburukannya lebih banyak? Karena kalah oleh hawa nafsu. Mikir. Ada tuh yang TK pemarah, SD mudah marah, SMP emosional, SMA agresif dalam kemarahan, kuliah marah-marah melulu, udah nikah pemarah sejati, sampai aki-aki nini gagal tuh hidupnya. Kalau nggak lulus terus, ada masalah solusinya marah, ada masalah marah, berarti gagal dia jadi tua, hanya mengkerut aja kayak gitu. Ibu, ini serius, jangan bikin saya jadi pemarah ya. Baik, sudah habis belum waktunya? Atuh nggak usah marah-marah, jawabannya biasa aja. Belum, kan enak. Belum, baru juga mulai. Yang bener aja, kami dari tadi enak aja. Ya udah, tes pertama gagal. Baik, apa sih nafsu? Yang gampang dulu ya. Salah satu nafsu kita yang bekal membuat kita jadi jelek itu adalah malas. Pemalas. Malas tahajud, malas baca Quran, betul? Malas beres-beres, ibu malas gosok gigi. Ada tuh yang malas mandi, malas. Para pemalas itu bermasalah hidupnya. Ada yang malas, namanya mager, malas gerak. Iya Pak, olahraga malas. Wow, udah banyak masalah tubuhnya tuh. Kita tuh makin tua tuh makin bermasalah, tahu tubuh kita teh. Kita nggak akan sama aja. Ini pengajian di sini udah berapa tahun ya? Tuh malas ingat ya kan? Hah? Semua pada lupa apa artinya? Berarti kita udah tua. Kan ciri orang udah tua tuh 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga, saya lupa. Udah berapa tahun ya di sini? Ada yang ingat? Ya jelas itu udah pernah. 10 tahun. Dulu kan waktu ibu ke pengajian ke sini masih lucu-lucu, imut-imut. Sekarang cenut-cenut. Doakan ini. Saya bulan ini genap usianya 63 tahun. Asa gimana gitu, 63 tuh Bu, asa ya gitu. Neng gitu. Jadi kalau ada lebih dari ini bonus. Asa udah mentok nih hidup saya sekarang. Tinggal bonus hadiah kalau memang ada umur sesudah ini ya. Nanti sih 29 Januari, nggak usah ngasih hadiah, ada. Karena itu peringatan berkurangnya umur ya kan, masa dirayakan, makanya nggak usah perayaan ulang tahun sebagainya ya. Kalaupun mau ibu bapak nanti ulang tahun itu berkumpul semua di rumah pakai pocong ya, supaya
sadar sebentar lagi dekat dengan pocong. Hadiah-hadiah itu dalam bentuk batu nisan, kapas, minyak telon atau apalah yang berbau kematian. Supaya ya kan bagus Pak kalau ada yang ulang tahun teh simpen keranda di samping tempat tidur. Jangan ya, jangan. Bisa kaget terus meninggal betulan. Lanjut. Malas. Nafsu membuat kita malas. Kenapa ya saya baca Qur'annya terbata-bata? Kenapa terbata-bata? Karena jarang baca Qur'an. Kenapa ya saya jarang baca Qur'an? Karena kalah oleh nafsu. Kita tidak tahajud bukan tidak sanggup, tapi kita hanya semangat kepada yang sesuai dengan nafsu. Hati-hati nih, olahraga, Nek. Olahraga apa? Atau ya olahraga disesuaikan dengan usia ya. Tidak usah body language yang untuk usia nanti bermasalah. Sesuaikan. Terakhir saya olahraga berat usia 57. Waktu itu balap kuda di Sumatera, wah 20 km masuk hutan. Sekarang saya bagian kuda masih ada, tapi bagian motret ya, lebih ringan itu. Sekarang olahraga just for fun. Lanjut, nafsu apalagi yang membahayakan syahwat? Amarah dulu, amarah. Kepada yang mudah marah, lalu sering marah, dan susah reda marahnya, itu berarti masih jauh dari sifat takwa. Karena ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadharra wal kadhiminal ghaidh. Orang takwa itu cirinya adalah bisa menahan amarah. Bukan tidak punya marah, bukan tidak sakit hati. Sakit hati normal, kecewa normal, sedih normal, tersinggung normal, jengkel normal. Yang jangan itu pemarah. Bu, Ibu, mau tidak punya suami yang dikit-dikit marah? Mau tidak suaminya marah-marah terus-terusan? Mau tidak punya suami yang kalau marah kata-katanya kasar? Mau tidak yang suka suaminya, kalau suaminya suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Mau tidak? Sama. Kami juga nggak mau. Jelas? Enak aja sih Ibu. Saya tuh nggak mau punya suami marah-marah. Sambil marah jangan, Bu. Ibu, nggak boleh. Emang suka marah, ditahan, jengkel mah ada aja ya. Tapi udah tahu ilmunya bahwa orang yang dicintai Allah adalah orang yang bisa menahan amarah. Surga itu lebih dekat dengan orang yang bisa menahan marah. Jangan marah-marah. Gimana caranya supaya enggak marah-marah? Ya, kita harus punya target. Kemudian kita benar-benar target. Saya punya target tidak menjadi manusia pemarah. Saya ingin jadi ahli takwa, orang yang dicintai Allah. Dan cirinya bukan pemarah. Kalau nggak ada target nggak bisa. Jadi ketika tahan. Jangan bicara, itu kuncinya. Karena sekali bicara, berseri. Udah gitu, pindah suasana. Berdiri, duduk berbaring. Pokoknya jangan di sana terus. Kalau mulai nggak enak hati, pindah. Dan zikirnya apa?
Astagfirullah itu mah sama. Astagfirullahaladzim itu marah juga, Bu. Hanya versi rada soleh dikit. Astagfirullahaladzim marah itu ya. Itu modifikasi aja. Zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pelan. Misalkan suami menjengkelkan. Terus ibu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi marah suaminya disangka setan. Diam, jengkel diam. Kalau memang masih nggak kuat, udahlah, wudhu. Nggak kuat, sholat. Nggak selesai dengan marah-marah. Marah-marah itu ujungnya zolim, pasti menyesal. Bu, ingat ya, orang takwa itu cirinya menahan marah, memaafkan, dan membalas dengan perbuatan baik. Itu paketnya. Surat Ali Imran 134. Kalau ada seseorang diperlakukan kurang baik, dia tenang, tidak mudah marah, kemudian memaafkan dan membalas dengan sikap yang lebih baik, nah itu ciri orang takwa. Tapi kalau dikit-dikit marah-marah, udah itu dendam, tidak mau memaafkan dan membalas dengan keburukan, nah itu ciri orang tidak bahagia. Udah? Kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, nggak boleh bicara, bisa ngeganggu yang ngobrol. Makanya saya diem. Dah? Nafsu apalagi? Nafsu yang berbahaya, syahwat. Nggak tahu kalau perempuan kayak apa ya. Saya nggak pernah jadi perempuan. Tapi lelaki teh ujiannya dari mata. Benar? Keras sekali jawaban. Walaupun aki-aki tetap seneng we mata mah. Kalau ini nggak terjaga, hati nggak terjaga. Dan ini salah satu ujian terbesar di zaman ini. Sekarang segala-gala yang paling dilarang bisa sekejap kelihatan di sini, bukan oleh kita, oleh anak-anak juga. Pernah lihat itu tayangan di sebuah undangan. Ini ada anak kecil balita di sini nih main HP, yang dilihatnya itu adegan yang naudzubillah ya, tayangan porno, dan yang di belakang itu milemin gitu, milemin anak lagi lihat, ibunya mah lihat aja ke sana. Ini pasti bukan baru satu kali. Kenapa anak bisa begini? Besar kemungkinan ibu bapaknya juga melihat. Ini banyak yang ke masjid mah soleh gitu ya, pakai kopiah. Tapi kalau lagi menyendiri tetap buka yang error. Kalau wanita gimana? Hah? Enggak ya? Enggak? Usia ibu berapa? Tapi kalau dilihat dari Al-Quran, Nabi Yusuf digoda oleh Zulekha. Zulekha tertarik karena Nabi Yusuf ganteng, sampai robek baju belakangnya Nabi Yusuf. Kan mau lari ke pintu, dirobek. Wah, akhirnya fitnah tersebar. Sesudah dibuktikan kalau robeknya di depan berarti Yusuf yang jahat, tapi kalau di belakang berarti Zulekha. Dan akhirnya ngaku, heboh kan, itu di Quran.
wanita-wanita cerita ini Zuleha udah punya suami, tertarik sama budaknya. Akhirnya diundang dah emak-emak gosip itu, namanya magos ya, masuk. Dikasih buah, dikasih pisau, terus Nabi Yusuf disuruh masuk. Robek tangannya, dan itu semuanya wanita. Oh enggak ngaku juga terserah. Quran menunjukkan wanita juga sama. Saya nggak berani ngomong pasti karena saya bukan wanita, tapi wanita juga sama. Jaga pandangan, mak-mak. Tuh, mulai nunduk, bukan ke saya. Maksudnya di sini nih, hati-hati. Banyak drama Korea lalu lucu, garanteng, imut-imut. Udah gitu lihat suami, astagfirullahaladzim. Halal, ewot-ewot ke hadirin. Ada seorang konsultasi, Ustadz, kenapa ya? Kata yang konsultasi ini, kok saya ke istri teh kurang nepsong. Kenapa? Apa istrinya buduk atau apa? Enggak, istri saya full perawatan, full maintenance, bagus, bersih, terpelihara. Tapi kok kurang, atau mungkin istrinya gimana? Yang punya pikiran dua, apa namanya tuh? Pokoknya gitulah. Pokoknya istrinya apakah kurang ingatannya atau berkepribadian ganda? Oh enggak, normal, istri saya full normal. Tapi kenapa ya? Oh, kalau gitu saudara pasti banyak melihat yang tidak halal. Oh, Ustadz tahu dari mana? Kalau orang suka lihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Mikir semua. Nafsu mata. Dah. Suara apa ya? Dah. Kurangi ya, Bu, Pak. Apalagi di depan anak-anak kita tuh berat sekali remaja tuh. Ini katanya mau ada Ramadan diliburkan. Tapi kalau libur tanpa program ketat pengganti, udah main game terus, main HP terus. Mendingan sekolah aja. Udah jangan ribut, ibu kan udah selesai sekolahnya. Pengen libur. Nafsu apalagi? Pokoknya syahwat itu awalnya dari mata. Kalau orang tidak bisa jaga pandangan, hampir dapat dipastikan dia mudah tergelincir. Termasuk nafsu syahwat kemakanan. Penting ini bahwa kesehatan kita tergantung dari apa yang kita makan. Benar? Sebetulnya keperluan tubuh kita teh dikit. Tapi kenapa jadi ribet? Karena keinginan. Benar? Aduh itu tuh katanya di Ngikmok itu ada makanan baru tuh, restoran baru. Enak banget, super. Di mana itu? Di puncak. Breng pada subuh nahan lapar ke puncak. Di jalan macet. Di sana hujan lebat, udah nyampe ke sana antriannya panjang. Udah antri gemeter nahan lapar, pas giliran kita 10 lagi habis. Kehujanan, pulang enterwin, masuk angin, dikerok terus diare, turun di rest area ngejelepeng, digotong. Ini teh apa-apaan, hei Bapak Ibu.
dengerin, nafsu makan teh itu, aduh makanan itu nih warnanya aja itu lapar mata. Ini oh jambar roti nih, itu lapar hidung, wawelin itu ke hidung ya. Beneran kebanyakan kita makan bukan yang diperlukan oleh tubuh kita. Betul? Mahal, bagus, indah, harum, itu sebelum masuk ke mulut. Coba yang mahal-mahal tuh. Apa tuh? Daging yang mahal tuh apa tuh? Wahyu. Daging wahyu. Yang sapinya diurut ya, zolim pisan itu orang. Diurut mau disembelih. Setengah juta, sejuta, segelempeng begini. Masuk ke sini, keluarin lagi. Langsung ke berharga. Betul? Yang donat segitu indahnya punya, keluarin, beres. Semua itu nafsu. Bukan tidak boleh, tapi pastikan halalan thayyiban. Benar? Belum nyobain tua sih, aku udah. Kemarin diundang ceramah di satu daerah yang tradisinya itu memuliakan tamu habis-habisan. Dan tamu teh katanya kalau nggak makan kurang menghargai. Aduh, sehari itu 3-4 kali disuguhin tanpa menyalahkan tuan rumah ya. Emping. Gorengan pas dicek teh asam urat naik. Kolesterol naik, gula naik. Pulang dari sana teh ini nggak bisa bergerak. Bukan salah tuan rumah ya. Nggak enak atuh hadirin. Bobol itu nafsu benteng saya tuh. Nah, katanya nggak apa-apa di sini mah nggak ada asam urat. Ya adanya di rumah nanti. Aduh itu Masya Allah 2 minggu Pak reparasinya. Enaknya mah sebentar. Nafsu. Apalagi yang nafsu. Berlebihan itu nafsu. Belanja hantem online. Manteng terus. Nafsu. Sok ibu mau berani pakai kerudung berapa lembar sekali pakai. Walaupun kerudungnya banyak, gak mungkin ibu pakai selosin. Terus beli sepatu. Emang kaki ibu kaki 1000. Ngejejer dan terus menerus penting sepatu teh, harus matching dengan kerudung, belum lagi kaos kakinya, nafsu, benar? Mau digimanain coba wajah kita, nafsu, terus terima apa adanya, ya bu, ya lah didempul-dempul dikit mah terserah lah. Tapi tidak akan ada batasnya, dempul itu nggak ngepek, ya kan? Berbahagialah ibu-ibu yang sudah melewati masa kritis. Kritis teh ingin kelihatan lebih muda dari aslinya. Karena udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya. Punten. Dibenyeng dari sini, ini. Kan ada yang menyembunyikan jepitan jemuran katanya dibeli kerudungnya. Supaya panteng, just the way you are, nafsu. Bukan nggak boleh ingin bersih, rapi, ya udah fitrahnya lah wanita ingin kelihatan cantik. Boleh nggak sih? Untuk siapa? Suami siapa? Ngarang weh. Nah ini nafsu nih, menjebak. Bu, Pak. Makan berlebihan nafsu, tidur berlebihan nafsu, termasuk ibadah berlebihan, sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya.
Ini ada seorang suami, istrinya sudah agak usiaan juga. Kata suami, saya mohon maaf ya cerita ini. Gimana ya, istri saya itu ahli ibadah, tapi ada ibadah yang tertinggal katanya. Gimana saya ngomongnya ya? Masa di samping tempat tidur teh ngaji terus? Sampai saya ketiduran. Kan ada beberapa jenis ibadah. Mudah-mudahan ngerti Ya begitulah. Jadi nggak boleh tahajud semalam suntuk. Sampai nungguin suami teh atau sanana ibu. Ibadah juga harus proporsional. Kalau udah berlebihan, nafsu. Kan ada yang wirid aja, wirid. Tapi nggak sholat duhur. Nafsu, pasti nafsu. Pokoknya segala sesuatu yang tidak pada tempatnya berlebihan adalah nafsu. Ngobrol aja, nafsu. Beneran Bu. Nonton aja, nafsu. Terus ngomel, pasti nafsu. Berani berhenti, ya secukupnya. Setuju? Udah segitu aja. Sebetulnya ada nafsu lain seperti nafsu keserakahan. Koruptor itu nafsu tuh. Karena sebetulnya udah cukup rezekinya. Hanya dia, ya begitulah. Nafsu aja, terus. Dan itu hanya berhenti kalau udah dijejali tanah. Keinginan itu hanya berhenti kalau udah dijejali tanah. Makanya berbahagialah ibu-ibu yang gak banyak keinginan, enteng hidup tuh Bu. Gak usah banyak barang di rumah, makin banyak barang, banyak urusan. Makin banyak barang pasti jadi ada yang rusak. Nanti hilang lagi, coba gak ada barangnya, gak ada yang hilang. Benar? Ibu pusing mikirin kerudung yang hilang. Coba kerudungnya cuman yang itu aja. Kadang pakai taplak, kadang dipakai di kepala, aman. Ya udah segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim.